Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dalam kasih Kristus. Apa kabar? Semuanya pasti baik-baik. Sekali lagi, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya. Pada hari ini, pagi ini, kita boleh kembali datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih kita karena berkat-berkatnya, karena kasih-Nya yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu, atas kasih-Mu, berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Pagi ini kami boleh datang ke hadirat Engkau. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam Engkau sudah lindungi kami, dan pagi ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh datang kepada Engkau untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan beribadah kepadamu, kiranya Engkau juga pimpin dengan roh-Mu, dan biarlah pengurapan-Mu ada atas kami semua, pelayan-pelayan-Mu, biarlah pelayanan kami berkenan di hati Engkau, membawa berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami dari awal hingga kesudahnya. Terima kasih, haleluya, amin. Kita akan menyanyikan pujian biar bunyi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi bulan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Akan berlalu, biarkan langit bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Kita cinta Yesus. Kita akan segera masuk ke dalam firman dan kita sambut firman Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan, puji-pujian kami sudah kami naikkan di hadirat Engkau. Kiranya puji-pujian kami yang penuh dengan kelemahan serta kekurangan ini boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau, berkenan di hati Engkau, boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu.
Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berfirman pada kami, berbicaralah pada kami, bersabdalah pada kami. Dan kiranya Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa pengurapan yang dari Engkau. Biarlah akan kami katakan, bukan dari hati dan pikiran kami sendiri, tetapi merupakan ungkapan dari isi hati-Mu. Dan Kau pimpin ibadah ini, firman ini dengan kuasa Roh yang kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan firman-Mu. Amin. Saudara ingat gempa yang terjadi pada tanggal 10 April yang lalu, 5 hari sesudah Paskah, dan sesudah itu, sebelum itu banjir bandang. Ya. Saudara ingat itu kan? Ya. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Apa tanda-tanda akhir zaman? Yaitu bisa baca di dalam Matius 24 ayat 3 sampai dengan 8 dan Lukas 21 ayat 11. Nah, apa tandanya? Yang pertama, tanda-tanda akhir zaman adalah nabi-nabi palsu di dalam ayat 4 dan yang kelima. Yang kedua, terjadi peperangan di mana-mana. Ayat 6 dan ayat 7a. Kemudian krisis pangan akibat bencana alam, akibat gempa, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya. Matius 24 ayat 7b. Dan yang keempat adalah tanda-tanda akhir zaman adalah penyakit sampar di dalam Lukas 21 ayat yang ke-11. Nah, tanda-tanda akhir zaman itu menunjukkan bahwa kerajaan surga sudah dekat di dalam Matius 3 ayat yang kedua. Yang berarti bahwa kedatangan Tuhan, kedatangan kerajaan Allah sudah dekat. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini saya ambil di dalam Lukas 17 ayat 20 sampai 37. Ya. Lukas 17 ayat 20 sampai dengan 37. Saya tidak baca semua, ya. Ini adalah tanda-tanda baru permulaan penderitaan. Dalam Matius 24 ayat 3 sampai dengan 14. Nah, akhir zaman ini adalah gambaran dari zaman Lot di dalam Lukas 28 ayat Lukas 17 ayat yang ke-28. Tanda-tanda akhir zaman ini adalah gambaran dari zaman Lot. Kita tahu bagaimana keadaan dan situasi zaman Lot pada saat itu. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-20, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Kemudian jawab Yesus, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ada di antara kamu. Ayat 21 ya. Nah, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat yang ke-17. Nah, kerajaan Allah kita lihat bahwa dikatakan di sini kerajaan Allah ada di antara kamu, yang berarti bahwa ada dalam hati kita. Ada di antara kamu berarti ada dalam hati kita. Tetapi yang kita lihat pada kenyataannya sekarang, meskipun ada tanda-tanda nabi-nabi palsu, ada perang di mana-mana, kemudian ada apalagi tadi? Kemudian ada krisis, ada penyakit sampar, ya. Meskipun ada tanda-tanda seperti itu, tetapi kita melihat ya, kenyataannya yang ada sekarang adalah ya, yang pertama, pesta pora meningkat. Pesta pora meningkat. Nah, dunia sekarang ini sedang dalam penderitaan. Dunia sekarang ini sedang dilanda penderitaan. Krisis sandang, krisis pangan, akibat bencana alam. Tetapi di sisi lain, banyak orang yang berpesta pora.
Ini yang kita lihat kenyataannya sekarang ini. Meskipun krisis sandang, krisis pangan, meskipun banyak penderitaan, tetapi mereka masih sempat untuk pesta pora, makan minum, mabuk-mabukan, kawin-mengawinkan, membeli dan menjual kesucian ya. Lihat ayat yang ke-27 dan 28. Lukas 17 ayat 27 dan 28. Kita baca sini. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Ini yang terjadi sekarang. Ini adalah gambaran zaman Nuh di dalam Lukas 17 ayat 2b. Gambaran zaman Nuh dan zaman Lot. Matius 24 ayat 37 dan 28. Saya perlu baca ini ya. Matius 24. Matius pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi kedatangan Allah pada akhir zaman nanti dikatakan di sini sama, demikian pula halnya dengan kedatangan anak manusia, sama dengan zaman Nuh. Ayat 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk kepada bahtera. Nah, ini ya yang terjadi sekarang ini. Yang terjadi sekarang ini. Orang senang pesta, menghambur-hamburkan uang, hanya untuk kenikmatan sesaat. Contoh, bahwa banyak orang yang rela mengeluarkan uang banyak untuk menuruti hawa nafsu, tanpa memikirkan hukuman Allah pada akhir zaman. Ingat yang terjadi saat Allah menghukum Sodom dan Gomora. Ingat akan istri Lot. Kesalahan apa yang terdapat pada istri Lot? Kesalahan besar yang dilakukan oleh istri Lot adalah senang bergaul dengan orang-orang yang hidup dalam keduniaan. Istri Lot hatinya masih terikat dengan gemerlapnya keindahan kota Sodom. Masih terikat dengan kota Sodom yang menggiurkan, yang menarik, yang menghibur, yang dapat membuat orang terbuai, dapat membuat orang terlena. Sebab itu istri Lot itu sangat berat meninggalkan Sodom. Berat meninggalkan Sodom dan Gomora yang sangat menyenangkan. Istri Lot berat untuk meninggalkan kenangan-kenangan manis pada masa ketika tinggal di Sodom dan Gomora. Berat untuk meninggalkan masa-masa indah bersama teman-temannya, bersama sahabat-sahabatnya, bersama orang-orang yang pergaulannya yang belum mengenal Tuhan. Kita melihat bahwa Sodom adalah kota yang penuh dengan kebejatan moral dan penduduknya jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kejadian 13 ayat yang ke-13. Dan dikatakan di dalam Kejadian 18 ayat 21, Sodom sangat berat dosanya. Karena kota Sodom dan Gomora itu di situ adalah penduduk yang berbuat dosa seenaknya. Penduduk Sodom dan Gomora adalah penduduk yang adalah orang-orang yang senang berkecimpung di dalam dosa. Nah, istri Lot seperti itu. Istri Lot itu berat untuk meninggalkan Sodom,
Sebab hatinya terikat di situ. Dikatakan di dalam Lukas 12 ayat 34, di mana hartamu, terus apa? Di situ hatimu. Itulah istri Lot. Hatinya masih di Sodom. Sebab itu istri Lot berat untuk meninggalkan Sodom. Sebab hartanya masih di situ. Dan dikatakan di dalam Matius 18 ayat 18, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Nah, kita melihat sekarang kerajaan Allah. Saya katakan tadi di bahwa firman Tuhan mengatakan kerajaan Allah itu ada di antara kamu, yaitu ada di dalam hatimu. Apa kerajaan Allah? Yang dimaksud kerajaan Allah ada dalam hatimu. Kerajaan Allah itu kan damai sejahtera, sukacita, terus apalagi damai sejahtera dan soal kebenaran, ya. Kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, dan ini ada di dalam hati kita sebenarnya. Kerajaan Allah itu sudah ada dalam hati kita. Nah, kalau ini ada di dalam hati kita, maka dengan kekuatan Roh Kudus yang ada dalam hati kita, kita dapat mengalahkan kuasa apapun yang menyerang kita. Kita kembali ke yang tadi, ya. Kenyataan yang terjadi sekarang adalah pesta pora, makan minum. Ini bukan kerajaan Allah, bukan situasi kerajaan Allah, bukan menunjukkan kerajaan Allah. Di sini tidak ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita, meskipun kelihatannya dalam pesta itu senang, ketemu teman, gitu ya. Tapi sebenarnya begitu pulang dari pesta, susah, tambah susah, masalah bertambah. Nah ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu tidak ada dalam hati mereka. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Sebab itu saya katakan tadi, kalau kebenaran, damai sejahtera, sukacita itu, yaitu kerajaan Allah itu ada dalam hati kita oleh Roh Kudus, ya, maka oleh Roh Kudus itu kita dapat mengalahkan segala kuasa apapun yang menimpa kita. Ya. Ini, ya. Kemudian kita lihat sekarang. Ya. Yang kedua. Apa yang kedua? Kita lihat tingkat ekonomi menjadi tujuan yang utama bagi kehidupan manusia. Nah, dalam hal ini manusia tidak lagi fokus pada Tuhan, manusia tidak lagi fokus pada Allah yang adalah pemberi berkat. Manusia tidak lagi mendekatkan diri pada Tuhan, pada Yesus, tapi malah menjauh, malah lari meninggalkan Yesus. Ini sekarang memang pada akhir zaman ini akan terjadi kemurtatan. Banyak contohnya di sekitar kita. Bukan hanya jemaat biasa yang murtad meninggalkan Yesus, tetapi bahkan pelayan-pelayan Tuhan pun murtad meninggalkan Yesus. Nah, ini kita lihat tadi di awal pembahasan kita, tanda-tanda akhir zaman adalah adanya nabi palsu. Nah, ini karena adanya nabi palsu yang menjanjikan segala macam, akhirnya membuat keputusan yang keliru, meninggalkan Yesus. Kemudian apa? Manusia sibuk mencari uang dan uang, laki-laki uang,
memang tidak bisa dipungkiri kita membutuhkan uang dalam setiap transaksi. Belanja perlu uang, jalan-jalan perlu uang, ke dokter perlu uang. Tetapi bukan berarti uang itu segalanya bagi kita. Dikatakan Ibrani 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Terusnya apa? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini imbauan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajak kepada kita supaya kita mendahulukan, memprioritaskan Yesus. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, semuanya. Berarti segala kebutuhan kita, baik itu untuk kebutuhan sehari-hari, kesehatan, untuk apapun, itu ditambahkan, pasti ditambahkan dan diberikan kepada kita. Jika kita mengutamakan Yesus, jika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini penting. Kemudian kita lihat siang dan malam manusia itu hanya mencari uang dan uang untuk menuruti keinginannya. Istilahnya itu ngoyo. Sehingga apa? Sehingga lupa waktu, bahkan lupa Tuhan. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah. Ya. Ada uang, kepingin, ya beli. Tidak ada uang, kepingin, ya sudah, tahan saja. Ya. Dan firman Tuhan menantang kepada kita. Di dalam Yesaya 55 ayat yang pertama. Yesaya 55 ayat 1. Saudara butuh uang? Pasti. Ya, pasti butuh. Ya. Banyak kebutuhan yang berhubungan dengan uang. Dikatakan ayat yang pertama, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Yesus sumber air yang hidup di dalam Yeremia 2 ayat yang 13. Mengundang kita kepadanya dalam persekutuan dan berkat-Nya. Ya. Kemudian bapaknya, hai orang yang tidak mempunyai uang, apa? Sekali lagi saya baca, saya ulang. Hai orang yang tidak punya uang, marilah. Ini adalah satu undangan Yesus kepada kita. Dalam setiap permasalahan, dalam setiap kebutuhan, ya, Yesus mengundang. Hai yang tidak punya uang, marilah. Sekarang tergantung saudara dan saya. Saat kita ada kebutuhan, saat kita ada masalah, Tuhan mengundang. Ya. Dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 14, Yohanes 7 ayat 37. Coba ya baca. Yohanes 4. Yohanes 4. Saya akan baca ini. Yohanes 4 ayatnya yang ke-14. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Dikatakan di sini, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pemeliharaan Tuhan. Berkat Tuhan itu terus dikatakan di sini, terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal. Jika kita mau datang kepada Yesus sumber hidup.
besar. Tuhan sudah mengundang kita. Mengundang untuk apa? Mengundang dalam persekutuan dan berkatnya. Pasal 7. Pasal 7. Ya, 7. Ayat yang ke pasal 7 ayat yang ke 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Kita ambil bagian dalam persekutuan dengan Allah. Ambil bagian dalam persekutuan dengan Yesus. Kemudian berkat itu akan turun atas kita. Saya yakin dan percaya bila kita itu sungguh-sungguh pada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, utarakan semua di bawah kakinya, maka segala masalah dan kebutuhan kita pasti, bukan akan, tapi pasti Tuhan memberkati. Nah, datang dalam persekutuan dengan Allah, Tuhan pasti memberkati, memberi hikmat untuk dikerjakan, memberi hikmat kepada kita apa yang harus kita lakukan. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Tuhan mengundang, marilah, ayo, dikatakan di dalam Yesaya 55 tadi ya, ayo, marilah. Ya. Kita diundang tapi tidak mau datang, malah kita lari. Ya. Lari mencari ilah yang lain, menyimpang ke sana dan kemari, mencari orang-orang yang menurut penilaian kita dapat membantu kita. Justru undangan Yesus ini harus kita perhatikan, harus kita turuti. Kita datang kepada Tuhan jika kita mau berkat-berkat Allah itu turun atas kita. Jangan menghindar dari undangan Yesus. Dikatakan Yeremia 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Ini contoh. Umat Tuhan meninggalkan Tuhan, padahal Tuhan itu adalah sumber air yang hidup. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14 itu berbicara tentang berkat dan kutuk. Nanti bisa dipelajari di rumah. Hal yang ketiga sekarang. Hal yang ketiga, apa yang terjadi pada hari kami? Yaitu tingkat kemajuan di bidang pembangunan. Tingkat kemajuan di bidang, khususnya di bidang elektro. Perhatikan, kalau kita perhatikan di pinggir-pinggir jalan itu ada papan-papan yang bertuliskan di sini akan dibangun mall apa gitu ya. Di sini akan dibangun tempat hiburan apa gitu ya. Itu zaman sekarang ini meskipun akhir zaman, meskipun banyak penderitaan dan kesusahan, tetapi masih sempat membangun gedung-gedung yang megah dan mewah. Bahkan ada penjara yang dibangun seperti hotel, lengkap dengan semua fasilitas yang dibutuhkan. Ada supermarket, ada kolam renangnya, ada fasilitas fitness, ada kamar mandi dalam, ada TV, kulkas, dan lain sebagainya. Penjara modelnya seperti ini. Apa tujuannya kok dibangun gedung-gedung mewah seperti itu? Bahkan penjara mewah seperti apa tujuannya? Yang pasti adalah untuk memanjakan pengunjung, untuk memanjakan narapidana. Meskipun di penjara, tapi hidupnya tidak di penjara. Dengan leluasa bisa main golf, bisa main fitness, bisa belanja ke supermarket. Ini hanya untuk kepuasan. Tujuannya hanya untuk memanjakan dan menyenangkan pengunjung. Demikian juga kemajuan teknologi sekarang ini. Contoh HP. HP sekarang ini
makin lama makin canggih. Yang lama sudah kuno, muncul yang baru, lebih canggih lagi. Tujuannya apa? Ya memang tidak bisa dipungkiri, memang untuk memudahkan kita. Tetapi di sisi lain untuk memanjakan. Orang jadi males, ya, males untuk belanja, tinggal pencet HP, tek 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 tek, datanglah, dikirim ke rumah. Ya. Itu yang terjadi sekarang. Tetapi kita harus ingat, semakin bangunan itu bertambah, di sana bangun, di sini bangun, ini bangun, itu bangun, dan lain sebagainya. Semakin bumi ini semakin goncang. Makanya pujian tadi mengatakan, dan pertama tadi, bumi ini goyang akeh lindungi. Ini kan akibat pembangunan yang terus membangun. Padahal kadang-kadang bangunan itu belum selesai karena ada goncangan gempa, robohlah bangunan itu. Semakin bumi itu goncangkan, semakin akeh lindune, semakin banyak juga orang yang tertekan. Semakin banyak juga orang yang hidupnya semakin berat. Ini kenyataan yang ada. Nah, kalau kita tidak berlindung pada firman Tuhan, kalau kita tidak berlindung pada Yesus, kalau kita tidak bersandar pada firman Tuhan, tidak percaya kepada Yesus yang hidup, tidak mengikuti perintahnya, tetapi justru kita percaya kepada tipuan nabi-nabi palsu. Yang pertama tadi kan nabi-nabi palsu, serta bukan hanya percaya, tetapi menurut perintah nabi-nabi palsu, mengikuti perintah nabi-nabi palsu, menurut tipu dayanya, mengikuti tipu dayanya, maka bisa dipastikan hidupnya semakin berat, dan semakin berat. Dan yang pasti apa? Berkat itu tidak akan diterima. Berkat itu tidak akan kunjung datang. Ini. Kemudian kita lihat sekarang, bukan hanya itu, yang lebih parah lagi dan sangat mengerikan adalah hukuman Tuhan. Kita kembali ke Lukas tadi ya, Lukas 17 yang terjadi pada akhir zaman. Ya. Lukas 17 ayatnya yang ke Lukas 17 ayat yang ke-29 dulu. 29. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, apa? Turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ini zaman Lot. Karena begitu berat dosanya, ya. Karena begitu durhakanya penduduk Sodom. Tuhan menghukum Sodom dan Gomora itu. Dikatakan di sini menghukum dengan hujan api dan hujan belerang. Musnah semuanya. Kemudian kita lihat ayat yang ke-37. Ini hukuman pada zaman Lot. Ya, hukuman pada zaman Lot. Yaitu hancurnya Sodom dan Gomora. Sekarang kita melihat hukuman pada akhir zaman nanti. Ayat yang ke-37. Ya. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung asar. Wah, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung asar. Nah, kematian seperti ini adalah kematian yang sangat hina. Kematian sangat memalukan. Mengapa memalukan? Sebab akan jadi cemuan bagi orang banyak. Sebab matinya itu seperti bangkai, sudah menjadi bukan seperti ya, tapi berupa bangkai. Kemudian dikatakan di sini berkerumun burung asar, sangat menjijikkan, sangat memalukan.
yang kita baca di dalam Yesaya 66 ayat 24, termasuk orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Termasuk orang-orang yang meninggalkan Yesus. Padahal sudah mengenal Yesus. Padahal sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Padahal sudah mengerti firman Tuhan. Tapi meninggalkan Tuhan. Dan bahayanya di sini. Akan menjadi mayat yang dikerumuni oleh burung asal. Sebab itu mari pada kesempatan ini kita renungkan firman Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah dekat di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-10. Dikatakan di dalam Matius 24 ayat 42, berjaga-jagalah sebab kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu persis tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa. Kita tidak tahu Tuhan datang. Tetapi yang jelas Tuhan memberikan waktu kepada kita 24 jam sehari. Tuhan memberikan waktu kepada kita 24 jam sehari. Sekarang saya tanya, berapa banyak waktu yang kita berikan kepada Tuhan dalam sehari? Berapa banyak waktu yang kita persembahkan kepada Tuhan dalam sehari? Mungkin saudara menjawab seperti Daud. Aku sehari berdoa seperti Daud. Sehari berdoa 3 kali. Boleh? Memang iya. Sehari berdoa 3 kali. Berdoa untuk makan pagi. Berdoa untuk makan siang. Berdoa untuk makan malam. 3 kali kan? Tidak ada doa khusus kepada Tuhan. Paling doanya cuma 5 menit. Ya, doa untuk makan. Berarti kalau 3 kali berarti 15 menit. Yang lainnya kemana? Padahal Tuhan memberikan waktu 24 jam. Jujur kita akui di hadapan Tuhan bahwa kita sudah menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Coba 1 Petrus 4 ayat yang ketiga. Saya ingin baca ini. 1 Petrus 4. 1 Petrus 4. Ya. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-3. Ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu. Loh, jelas ya? Saya ulang. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah ini. Telah cukup banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Kenapa di sini kok disebutkan melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah? Saya ambil contoh sekarang. Misalnya kita diajak teman kita, ayo jalan-jalan, mumpung minggu, mumpung libur, rekreasi. Iya, mereka tidak ke gereja. Nah kita kan harus ke gereja. Kan harus menghadap ke Tuhan. Kalau kita tidak kuat, kita akan mengikuti ajaran teman. Hilanglah sudah waktu berapa menit itu, bahkan berapa jam dalam satu hari itu. Sebab itu, mari kita pergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya kita luput dari hukuman Tuhan di akhir zaman nanti. Kemudian, apa langkah kita? Langkah kita. Yang pertama, janganlah kita hidup dalam pesta pora. Janganlah kita hidup berfoya-foya. Janganlah kita hidup makan dan minum mabuk-mabukan. Kemudian, janganlah kita sibuk mencari uang sehingga lupa Tuhan. Tetapi kita harus mengutamakan Yesus dalam hidup kita. Saya yakin kalau kita itu bisa melakukan apa yang Tuhan mau, kita akan terluput dari hukuman Tuhan pada akhir zaman nanti. Dan kita akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Saudara harus ingat firman Tuhan yang saya sampaikan 28 Februari, kita harus bertahan sampai akhir 28 Februari ya. Harus bertahan sampai akhir, sampai kesudahannya. Ya. Sehingga berkat-berkat Tuhan itu melimpah kepada kita. Kita akan masuk dalam pujian. Kemudian kita berdoa. Zaman sekarang. Senantiasa berjaga-jaga, untuk senantiasa bersiap-siaga, untuk kami tetap berlindung di dalam firman-Mu. Dan kiranya Engkau ajar kami Tuhan untuk semakin setia kepada Engkau, untuk semakin mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Janganlah kami disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Janganlah kami disibukkan dengan uang dan uang. Janganlah kami disibukkan dengan pesta pora yang menggiurkan. Tetapi biarlah Engkau ajar kami Tuhan untuk mencari Allah dan kebenarannya. Ajar kami Tuhan untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Sehingga Tuhan pada akhir zaman nanti kami boleh didapati oleh Tuhan Allah kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh luput dari hukuman Allah. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Kiranya Engkau sucikan terlebih dahulu hati, jiwa, roh, pikiran kami. Dan kiranya Engkau layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dan hamba-Mu yang melayani perjamuan, kiranya Engkau juga urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian pada suatu bukit.
Setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat roti ini di atas kepala kita. Sesuai dengan firman Tuhan pada waktu Tuhan bersama dengan muridnya makan bersama. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara yakin tubuh Tuhan? Mari di dalam nama Yesus. Kita angkat jalan ke atas. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku yang darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara yakin darah Yesus? Mari di dalam nama Yesus kita bersama. Kita angkat tangan ke atas. Kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini di minggu yang pertama bulan Mei 2021, kita boleh bersama-sama menikmati firman di mana akhir zaman sudah dekat. Mengajar mereka itu bertobat, jangan berkata borak. Kita sudah menikmati firman Tuhan. Kita menikmati tubuh darah Tuhan. Inilah berkat yang luar biasa, berkat yang tidak dapat berikan ke dunia. Hanya datang dari Allah Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Berbahagialah sekarang saudaraku yang ada kayu botol macam Surabaya dimanapun yang saat ini mengikuti ibadah ini dan masuk dalam perjamuan hidup. Berbahagialah
Karena hari ini Tuhan sudah memberikan sesuatu berkat yang luar biasa. Tuhan memberikan tubuh kita sehat. Tuhan menjauhkan dari segala virus maupun apapun. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Hari ini kami bersyukur. Bagi domba-domba yang lain yang tidak sempat menikmati, kiranya juga mau tolong. Mungkin saat ini ada Tuhan jemaat-Mu sholat gratis di mana berada yang sakit. Tuhan campur tangan sembuhkan. Yang susah hiburkan. Yang segera melupakan. Engkau mampu memanggil kembali. Maupun yang sudah meninggalkan. Engkau memberikan pengampunan kepada mereka ya Bapak. Terima kasih, berkatilah setiap usaha domba-domba dimanapun berada. Apa yang dikerjakan pasti akan berhasil. Kami percaya, berkatilah para suami, istri, anak-anak di sekolah, semuanya yang saat ini bekerja apapun, mereka berjuang dengan sukacita. Kami percaya bahwa Yesus itu akan memberikan sukacita dan sejahtera dan jalan keluar bagi kesulitan kita sekalian. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa bersatu hati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini, bagi Tuhan saudara kami yang saat dilanda longsor, dilanda banjir, dilanda virus, semua kami berdoa tolong mereka ya Bapak. Mereka saat ini menjerit hanya memanggil Yesus, Allahku yang mampu menyelamatkan. Berikan penghiburan mereka ya Bapak. Saat ini kami juga berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo, para menteri, semuanya, ABRI dan kepolisian dimanapun saat ini bangsa Indonesia mengalami satu cobaan yang luar biasa. Di samping serangan virus juga kondisi keadaan negeri ini jauhkan dari kekacauan, dijauhkan dari segala malapetaka, pertikaian semua. Satukan bangsa ini Tuhan. Jadi bangsa yang berpenghadapan Engkau ya Bapak. Terima kasih, lindungi Tuhan bangsa kami ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sebentar lagi akan mengakhiri ibadah ini. Bila kita semuanya mengangkat tangan lagi kembali ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kudus akan menyertai saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali. Kita percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan, kita berjumpa minggu depan. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati.